Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Ruth. Dan di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas kisah tentang tokoh Alkitab dengan iman yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Kisahnya adalah perjalanan panjang tentang pengkhianatan, penderitaan, kesetiaan, hingga pemulihan yang indah dari Tuhan. Mari kita simak bagaimana seorang pemuda yang dibuang oleh saudara-saudaranya akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa. 1. Mimpi Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan anak pertama dari Rahel, istri yang paling dicintai Yakub. Karena itu, Yakub punya kasih yang istimewa kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Wujud kasih itu salah satunya dengan memberikan jubah indah, sering disebut jubah maha indah atau jubah beraneka warna. Nah, perlakuan istimewa itu justru menimbulkan kecemburuan di hati kakak-kakaknya. Mereka merasa tidak dihargai dan seolah Yusuf lebih penting daripada mereka. Dari sinilah benih kebencian mulai tumbuh. Lalu, mimpi Yusuf menambah api iri hati itu. Dalam mimpi pertama, berkas gandum kakak-kakaknya sujud kepada berkas gandum Yusuf. Dalam mimpi kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Secara simbolis, mimpi itu berarti suatu saat Yusuf akan ditinggikan dan keluarganya akan bersujud kepadanya. Bagi kakak-kakaknya, mimpi itu terdengar sombong dan menyakitkan hati. Akhirnya, kebencian mereka makin kuat hingga mereka merencanakan sesuatu yang kejam. Mula-mula ingin membunuh Yusuf, tetapi kemudian mereka memilih melemparkannya ke dalam sumur dan akhirnya menjualnya sebagai budak ke pedagang Ismail yang menuju Mesir. Makna dari bagian satu ini adalah 1. Kasih yang tidak seimbang menimbulkan iri hati. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, dan itu menimbulkan luka hati yang dalam pada saudara-saudaranya. 2. Mimpi dari Tuhan bisa menimbulkan ujian. Mimpi Yusuf adalah nubuat dari Tuhan, tetapi justru membawa dia ke jalan penderitaan sebelum penggenapannya. 3. Iri hati bisa membawa pada tindakan jahat. Dari perasaan kecil cemburu akhirnya berubah menjadi kebencian dan pengkhianatan. 2. Yusuf di rumah Potifar dan dipenjara. Setelah dijual sebagai budak, Yusuf dibawa ke Mesir dan dibeli oleh Potifar, seorang kepala pengawal Fir'aun. Walaupun statusnya budak, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala pekerjaannya berhasil. Karena melihat kesetiaan dan keberhasilan Yusuf, Potifar pun mempercayakan seluruh urusan rumah tangganya kepadanya. Seorang budak bisa jadi orang kepercayaan majikannya ini luar biasa. Namun, ujian besar datang. Istri Potifar tergoda oleh ketampanan Yusuf dan berulang kali merayu dia. Tetapi Yusuf menolak dengan tegas. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena penolakannya, istri Potifar sakit hati. Ia lalu memfitnah Yusuf seolah-olah Yusuf yang berusaha mendekatinya. Akibatnya, Yusuf yang tidak bersalah dijebloskan ke dalam penjara. Makna dari bagian 2 ini adalah 1. Tuhan menyertai orang yang setia. Walaupun Yusuf adalah budak, Tuhan tetap membuat pekerjaannya berhasil. 2.
Godaan bisa datang di tengah keberhasilan. Yusuf menghadapi cobaan besar, tetapi ia lebih memilih taat kepada Allah daripada menuruti keinginan manusia. 3. Fitnah bisa membuat orang benar menderita. Yusuf tidak bersalah, namun tetap dihukum. Tapi di balik itu, Allah punya rencana yang lebih besar. 3. Yusuf diangkat Fir'aun. Di dalam penjara, sekali lagi tampak bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kepala penjara memberi kepercayaan penuh kepadanya, sehingga ia mengurus para tahanan lain. Suatu hari, ada 2 orang pejabat istana Fir'aun yang ditahan, juru minuman dan juru roti. Keduanya bermimpi, dan Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Juru minuman akan dipulihkan ke posisinya. Juru roti akan dihukum mati. Segalanya terjadi persis seperti yang ditafsirkan Yusuf. Namun sayangnya, juru minuman lupa menyebut nama Yusuf kepada Fir'aun, sehingga Yusuf tetap terkurung di penjara selama 2 tahun lagi. Lalu tibalah waktunya Fir'aun sendiri bermimpi. Ia melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ia juga melihat 7 bulir gandum yang bagus dimakan oleh 7 bulir gandum yang buruk. Tak seorang pun di Mesir bisa menafsirkan mimpi itu. Baru saat itu juru minuman teringat Yusuf. Yusuf segera dipanggil dari penjara. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menjelaskan bahwa mimpi itu adalah nubuat. Akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Setelah itu akan menyusul 7 tahun kelaparan hebat. Yusuf bahkan memberi saran bijak agar Fir'aun menyimpan hasil panen selama masa kelimpahan untuk bekal menghadapi masa kelaparan. Fir'aun terkesan dan berkata, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Akhirnya, Yusuf diangkat menjadi penguasa tertinggi kedua setelah Fir'aun, mengatur seluruh negeri Mesir. Dari penjara yang gelap, Yusuf dipindahkan ke istana yang penuh kemegahan. Makna dari bagian 3 ini adalah: 1. Waktu Tuhan selalu tepat. Walau Yusuf sempat dilupakan, pada saat yang ditentukan Tuhan, ia diangkat. 2. Hikmat sejati berasal dari Allah. Kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi bukan karena dirinya, melainkan karena kuasa Allah. 3. Tuhan bisa membalikkan keadaan secara drastis. Dari seorang tawanan penjara, Yusuf berubah menjadi penguasa Mesir hanya dalam 1 hari. 4. Pertemuan dengan saudara-saudaranya. Setelah 7 tahun kelimpahan, kelaparan hebat benar-benar datang. Tidak hanya Mesir, tetapi juga tanah Kanaan, tempat Yakub dan anak-anaknya tinggal. Karena kehabisan makanan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir membeli gandum. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka hadapi di istana Mesir adalah Yusuf, saudara mereka yang dulu dijual. Namun, Yusuf sudah dewasa dan berpakaian sebagai penguasa, sehingga mereka tidak mengenalinya. Yusuf langsung mengenali mereka, tetapi ia tidak segera mengungkapkan jati dirinya. Ia menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka sudah berubah. Ia menuduh mereka mata-mata, lalu menahan Simeon dan meminta mereka kembali membawa adik bungsu mereka, Benyamin. Ketika mereka datang kembali dengan Benyamin, Yusuf masih menguji mereka dengan rencana cerdik. Ia menyembunyikan piala perak di karung Benyamin, lalu menuduhnya mencuri. Yusuf ingin tahu apakah saudara-saudaranya rela mengorbankan Benyamin seperti dulu mereka mengorbankannya. Namun kali ini berbeda. Yehuda maju membela Benyamin, bahkan rela menggantikan adiknya sebagai budak. Melihat itu, Yusuf tak kuasa menahan air mata. Akhirnya, dengan tangisan yang keras, Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir itu. Tetapi janganlah bersusah hati, sebab Allah telah mengirim aku mendahului kamu untuk menyelamatkan hidup banyak orang." Momen ini penuh haru. Bayangkan, pengkhianatan di masa lalu kini berubah menjadi rekonsiliasi yang indah. Saudara-saudara yang dulu iri dan jahat, kini menangis bersama, dipeluk, dan diampuni oleh Yusuf. Makna dari bagian 4 ini adalah: 1.
Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang rusak. Bahkan pengkhianatan keluarga bisa disembuhkan dengan pengampunan. 2. Pengampunan lebih kuat daripada balas dendam. Yusuf punya kuasa untuk menghukum saudara-saudaranya, tetapi ia memilih mengampuni. 3. Rencana Allah melampaui rencana manusia. Apa yang dulu dimaksudkan untuk mencelakai Yusuf, justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa. 5. Pemulihan dan rencana Tuhan. Setelah mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf meminta mereka membawa ayah mereka, Yakub, beserta seluruh keluarga ke Mesir. Fir'aun bahkan memberikan tanah terbaik, yaitu tanah Goshen, untuk tempat tinggal mereka. Ketika Yakub mengetahui bahwa Yusuf masih hidup, ia sangat terharu. Dalam usia tua, ia akhirnya bisa melihat kembali anak yang dikiranya sudah mati bertahun-tahun. Pertemuan ayah dan anak itu penuh air mata dan sukacita. Yakub dan seluruh keturunannya pindah ke Mesir dan mereka hidup dengan berkecukupan di tanah Goshen. Dari keluarga kecil itu, nantinya akan berkembang menjadi bangsa Israel yang besar. Sebelum Yakub meninggal, ia memberkati anak-anaknya, termasuk memberikan berkat khusus kepada Yusuf dan keturunannya. Setelah Yakub wafat, saudara-saudara Yusuf merasa takut, khawatir Yusuf akan membalas dendam. Namun, Yusuf menegaskan kembali, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat 20. Kata-kata ini menunjukkan kedewasaan iman Yusuf. Ia mengerti bahwa seluruh perjalanan pahitnya dibuang, dijual, difitnah, dipenjara semua adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Makna dari bagian 5 ini adalah: 1. Allah bisa memakai masa lalu yang pahit menjadi masa depan yang indah. 2. Pengampunan membawa pemulihan, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi keluarga dan generasi berikutnya. 3. Rencana Allah selalu lebih besar daripada rencana manusia. Bahkan penderitaan pun bisa dipakainya untuk kebaikan. Kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa hidup mungkin penuh pengkhianatan, fitnah, bahkan penderitaan. Tetapi Tuhan bisa memakai setiap peristiwa untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Yusuf, kita diajak untuk tetap setia, mengampuni, dan percaya pada rencana Allah. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan yang sama yang memulihkan Yusuf juga sanggup memulihkan hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang diberkati dengan kisah firman Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya.